Halo semuanya, kenalin aku Valencia Sahara. Aku Talita Diva Sadina. Dan aku Misbah Karolin Tambunan. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai kekongruenan dan kesebangunan segitiga. Suatu pagi yang cerah, Ainun sedang mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dalam kegiatannya, Ainun ditugaskan oleh pembinanya untuk membawa bendera regu berbentuk menyerupai segitiga dengan ukuran yang sama persis sesuai contoh yang diberikan. Kira-kira Ainun punya nggak ya bendera seperti itu? Aha, ternyata Ainun punya bendera serupa di rumahnya. Kira-kira bendera milik Ainun sudah memenuhi tugas pembinanya belum ya? Sebelum membantu Ainun, perhatikan dulu ilustrasi berikut yuk. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Segitiga PQR tidak kongruen dengan segitiga HIJ. Kenapa segitiga PQR dan segitiga HIJ tidak kongruen? Coba perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Apakah panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi HI? Tidak, karena panjang sisi PQ adalah 6 cm, sedangkan panjang sisi HI adalah 8 cm. Lalu, apakah panjang sisi QR sama dengan panjang sisi IJ? Jawabannya tidak, karena panjang sisi QR adalah 5 cm, sedangkan panjang sisi IJ adalah 7 cm. Kemudian, apakah panjang sisi RP sama dengan panjang sisi JH? Betul sekali, tentu saja tidak, karena panjang sisi RP adalah 7 cm, sedangkan panjang sisi JH adalah 9 cm. Karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, sehingga kedua segitiga tidak kongruen. Lalu, apa itu segitiga kongruen? Kekongruenan segitiga. Kekongruenan segitiga adalah kondisi di mana dua segitiga memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Notasi kekongruenan adalah sebagai berikut. Segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari 3 syarat berikut. Yang pertama, side-side-side atau SSS atau sisi-sisi-sisi. Postulat SSS menyatakan bahwa jika 3 sisi dua segitiga sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Yang kedua, side angle side atau SAS atau sisi sudut sisi. Postulat SAS menyatakan bahwa dua segitiga dinyatakan kongruen jika memiliki sifat dua buah sisi yang bersebelahan sama panjang dan mengapit sudut yang sama besar, seperti pada gambar berikut. Dan yang ketiga adalah angle side angle atau ASA atau sudut sisi sudut. Postulat ASA menyatakan bahwa dua segitiga dapat dinyatakan kongruen jika dua buah sudut yang berdekatan dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut adalah sama. Nah, sekarang kita bisa bantu Ainun dengan menerapkan konsep kekongruenan segitiga. Setelah diukur menggunakan penggaris, kedua bendera tersebut memiliki ukuran sebagai berikut. Ternyata, kedua bendera tersebut dikatakan kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama persis. Oleh karena itu, bendera yang dimiliki Ainun dapat dipakai untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh pembinanya. Wah, mudah sekali bukan? Sekarang kita masuk ke kasus selanjutnya yuk. Di suatu sore yang cerah, Cynthia sedang mengamati tinggi pohon mangga. Tinggi badan Cynthia yang hanya 150 cm terlihat sangat kecil dibandingkan ukuran pohon mangga itu. Jika Cynthia berdiri dengan jarak 10 meter dari pohon dan bayangan Cynthia adalah 4 meter, kira-kira bisa nggak ya Cynthia menentukan tinggi pohon mangga itu? Sebelum membantu Cynthia, simak dulu ilustrasi berikut yuk. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR.
Sementara segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga DEF. Kenapa segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga DEF? Karena pada segitiga ABC terdapat sudut siku-siku, sementara di segitiga DEF tidak terdapat sudut siku-siku. Lalu, apa itu segitiga sebangun? Kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga adalah kondisi di mana dua segitiga harus memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Notasi kesebangunan adalah sebagai berikut. Dalam kesebangunan segitiga berlaku, perhatikan segitiga berikut. Sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Jika segitiga ABC dan PQR sebangun, maka berlaku AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan CA per PR. Ada 3 teorema kesebangunan segitiga yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa dua segitiga sebangun, yaitu yang pertama teorema side angle side atau SAS atau sisi sudut sisi. Dua segitiga dikatakan sebangun jika diketahui dua pasang sisi sebanding dan sudut apit yang bersesuaian sama besar. Yang kedua adalah teorema angle atau AAA atau sudut-sudut-sudut. Dua segitiga dikatakan sebangun jika diketahui tiga pasang sudut sama besar, seperti pada gambar berikut. Dan yang ketiga adalah teorema side atau SSS atau sisi-sisi-sisi. Dua segitiga dikatakan sebangun jika diketahui tiga pasang sisi bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Nah, sekarang udah paham kan konsep kesebangunan segitiga? Kalau gitu, kita bantu Cynthia menyelesaikan masalahnya yuk! Pertama, kita ilustrasikan dahulu situasi yang sudah diketahui. Kita andaikan pohon mangga sebagai garis lurus di sebelah kanan, lalu jarak Cynthia berdiri ke pohon adalah 10 meter. Tinggi badan dan bayangan Cynthia berturut-turut adalah 150 cm dan 4 meter. Sentimeter kita ubah ke meter sehingga tinggi badan Cynthia kita tulis 1,5 meter. Setelah itu, jika kita tarik garis, maka puncak pohon, kepala, dan bayangan Cynthia berada pada satu garis yang sama. Dengan ilustrasi ini, terbentuklah dua buah segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Selain itu, terdapat sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi BC dengan sisi DE dan sisi AB dengan sisi AE. Mari kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga dapat kita tulis BC per 1,5 sama dengan 14 per 4. Lalu kita kali kedua ruas dengan 1,5 dihasilkan BC sama dengan 14 dikali 1,5 per 4. BC sama dengan 5,25. Jadi, sisi BC atau tinggi pohon mangga adalah 5,25 meter. Mudah sekali bukan? Supaya lebih paham, yuk kerjain latihannya. Yuk kita cek pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!